Hai, halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tribun News On Cam bersama saya Ruth Aurora, dan pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan satu jurnalis yang sudah sangat senior ya. Dari tahun 2004 dia meniti karirnya dan sekarang sudah menjadi penulis juga, di mana tulisannya itu juga jadi bestseller. Dan kita sudah terhubung dengan Mbak Yana Trisnawati. Hai Mbak Yana. Halo, halo, apa Gimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, saya juga baik. Mm, Sebagai seorang penulis dan juga seorang orang tua yang yang juga sangat mencintai dunia anak-anak ya. mm, mm. Gimana sih Mbak caranya Mbak Yana untuk bisa, karena emang kan pada fenomena saat ini adalah semua anak bahkan sangat tidak bisa untuk terlepas dari gadget. Kira-kira gimana nih Mbak caranya Mbak Yana untuk membuat anak Mbak Yana tidak terlalu kecanduan sama gadget? Karena juga pernah ada isu bahwa anak bisa mengalami gangguan jiwa karena gadget. Ya, jadi apalagi di zaman ini ya, belajar di rumah kan, karena pandemi corona kan memang otomatis membuat anak-anak lebih banyak di rumah, kemudian lebih sering menggunakan gadget. Itu problema orang tua saat ini memang gitu. Tetapi kalau saya pribadi sih mungkin kita sebagai orang tua harus harus punya rencana kegiatan anak yang bervariasi gitu dan tidak membosankan untuk anak gitu. Misalnya berkreasi membuat mobil-mobilan, rumah-rumahan atau layang-layang gitu. Itu bisa gitu. Jadi anaknya tidak bosan untuk tidak bosan kemudian selalu ada kegiatan. Jadi dia akan lupa dengan gadgetnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebagai orang, misalnya pun kita dalam pas lagi momen untuk mengajarkan anak gitu ya, pelajaran sekolah itu juga kita harus tidak harus begini gitu. Itu harus dihindari gitu karena anak kalau justru ketika ditekan atau apa gitu itu justru dia akan nggak akan fokus gitu, malah akan justru malah pekerjaan malah ditinggalin gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu sih. Jadi memang mengalihkan perhatian anak begitu ya, Mbak ya. Iya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang membuat anak tidak bosan gitu. Seperti tadi membuat kreasi. Lalu kalau misalnya nih Mbak, anaknya merasa bahwa dia memang harus untuk menggunakan gadget, mungkin sudah di tahap dia kecanduan seperti itu. Otomatis kita akan dengan mau nggak mau pasti akan melarang dia untuk menggunakan gadget kan. Gimana sih Mbak caranya Mbak Yana sebagai orang tua kepada anak supaya Mbak Yana juga tidak mengatakan jangan atau membentak anak untuk melarang? Anak itu pada dasarnya kritis. Ketika kita bilang jangan, harus ada alasannya gitu. Kenapa gitu? Kenapa jangan gitu? Nah itu harus ada penjelasannya. Karena itulah saya bikin buku kayak Aku Dengar Nasihat Mama gitu kan. Jadi biar anaknya juga tahu gitu. Kenapa saya nggak boleh begini? Kenapa saya nggak boleh begitu? Nah itu ada penjelasannya di situ kayak gitu. Ya. Jadi kalau boleh, kalau bisa dijelaskan ya apa sih alasan kenapa aku tidak boleh melakukan? Iya. Jadi anak itu termasuk anakku gitu juga kritis gitu. Jadi misalnya jangan ambil ini gitu. Dia pasti nanya kenapa kita nggak boleh begini gitu. Jadi harus ada penjelasannya gitu. Jangan cuma bilang jangan tapi nggak ada penjelasannya gitu. Tapi terkadang juga anak gak bakalan membangkang begitu ya Mbak ya. Terus gimana nih tips dari Mbak Yana untuk membuat dia patuh sama nasihat dari Mbak Yana? Ya, jadi ya itu kalau misalnya kita menasehati harus ada alasannya gitu ya. Kenapa kamu tidak boleh melakukan ini?
Kemudian apa namanya, yang seperti saya tadi bilang gitu, sebenarnya semua anak hampir sama gitu ya. Mungkin kalau dinasehati orang tuanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu kan. Hampir semua rata-rata semua sama gitu. Nah, tapi ketika misalnya kita menasehatinya dengan alasan, kemudian apa namanya, dengan penjelasan yang baik gitu, insya Allah gitu anaknya itu akan ingat. Seperti saya misalnya, saya dinasihati oleh orang tua saya waktu kecil, kalau misalnya memang penjelasan orang tua saya saat itu memang bisa masuk gitu di saya sebagai anaknya gitu, itu pasti akan diingat sampai sekarang gitu, kayak gitu sih. Lalu ini ngomongin tentang prestasi nih Mbak. Kan kalau misalnya seseorang kalau dipuji begitu kan, pasti dipuji mengenai prestasinya pasti akan kayak ada rasa puas begitu. Nah, apakah kita perlu nggak sih untuk mengapresiasi prestasi anak supaya anak ini tuh seneng gitu kan? Tapi gimana caranya untuk mengontrol supaya anak ini nggak cepat puas dan akhirnya tidak melakukan atau belajar lagi begitu? Perlu sih menurut aku sih mengapresiasi prestasi seorang anak gitu, itu perlu, karena itu akan membangkitkan apa ya, semangat dia, percaya diri dia gitu, dan termotivasi justru untuk lebih baik dari saat ini gitu. Jadi menurut aku penting sih, kayak misalnya anak dapat ranking 2 misalnya gitu, kok kenapa nggak ranking 1 gitu, jangan seperti itu. Banyak orang tua yang kok ranking 2 kenapa nggak ranking 1 gitu kan. Harusnya jangan seperti itu gitu kalau menurut aku gitu. Jadi anak itu untuk mendapat posisi ranking 2 itu kan juga usaha gitu, usaha dia gitu kan. Jadi itu tetap harus diapresiasi agar di next-nya, di kelas berikutnya dia bisa lebih baik gitu dari saat ini kayak gitu, termotivasi. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya gitu kan. Kemarin saya sudah dibilang bagus, berarti saya harus lebih bagus gitu. Itu motivasi penting. Dan apresiasi juga penting. Kan kalau misalnya anak sudah di prestasinya nih, gimana sih caranya untuk kita ngontrol supaya anak ini tuh tidak terlalu puas dengan apa yang sudah dia raih, supaya dia juga tetap giat belajar. Karena kan kalau misalnya cepat puas kan ada kemungkinan untuk turun prestasinya begitu. Gimana caranya Mbak Yana supaya tetap diapresiasi tapi tidak membuat anak cepat puas? Ya, jadi memang pendidikan itu tidak boleh orang tua itu, menurut aku ya, tidak boleh lepas tanggung jawab gitu. Jadi kalau misalnya anak udah sekolah ya udah gitu, anak-anaknya sekolah gitu, tapi kita sebagai orang tua ya udah nggak tahu anaknya ada PR apa, nggak tahu anaknya ada ulangan apa gitu. Itu menurutku nggak boleh juga gitu. Jadi tetap harus membimbing anak-anak kita gitu agar menjalankan tanggung jawabnya. Kemudian misalnya ada kesulitan atau apa gitu, tetap harus kita awasi, tetap harus kita mengajari gitu. Jadi bukan tanggung jawab guru juga, tapi ketika di rumah dia ada punya tugas-tugas sekolah gitu, tapi kita harus sebagai orang tua harus membantu putri-putri kita, putra-putra kita gitu untuk menyelesaikan tugas dari sekolah kayak gitu. Jadi ketika sang anak di sekolah, dia selain mendapat ilmu dari guru-gurunya, tetapi juga dapat ilmu dari orang tua. Jadi ketika dia dapat tugas atau dapat ulangan atau apa, dia bisa menyelesaikannya dengan baik kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita juga harus sebagai orang tua harus tetap mendampingi anak ya, tetap diapresiasi tapi dengan pendampingan. Gitu. Iya, benar. Lalu di tengah pandemi COVID-19 ini nih Mbak, kita tahu bahwa anak-anak semuanya harus belajar di rumah. Tapi saya mau tanya dulu nih, anaknya Mbak Yana namanya siapa? Piu dan Arum. Piu dan Arum. Ya. Dan saat ini belajar di rumah? Iya benar, belajar di rumah udah hampir 4 bulan. Wah. Hampir 4 bulan. Sudah kelas berapa? Kalau Piu itu naik ke kelas 4, terus Arum itu naik ke kelas 1 SD. Oke, baiklah. Gimana sih Mbak tips dari Mbak Yana untuk membuat anak-anak ini tidak terlena dengan suasana rumah, bahwa dia
dia sadar betul bahwa di rumah itu dia harus belajar. Caranya Mbak Yana sendiri gimana? Ya, jadi itu yang kita sebagai orang tua harus punya rencana bagaimana anak ini tidak cepat bosan gitu kan. Jadi aku bikin anak itu berkreasi gitu. Jadi kita sering beli ke toko-toko buku gitu. Itu bukan bukan beli mainan. Tetapi beli itu bahan-bahan untuk membuat kreasi gitu. Itu benar-benar bisa membuat mereka itu jadi semangat, terus nggak bosan gitu. Jadi kita search dari YouTube ya, misalnya membuat rumah-rumahan atau membuat mobil-mobilan atau membuat kreasi lainnya gitu. Jadi mereka di rumah tuh kegiatannya banyak gitu. Jadi mereka nggak bosen gitu. Kemudian kalau misalnya ada pekerjaan, tugas dari sekolah gitu, itu kita harus kasih pengertian, ini tetap harus dikerjakan. Berarti bukan di rumah, berarti bukan lepas tugas kita sebagai pelajar gitu. Tetap harus belajar gitu. Jadi tetap harus mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua memberikan penjelasan yang baik dan bisa dimengerti oleh anak-anak, Mbak, insya Allah gitu mereka akan kerjakan dengan baik tanpa paksaan gitu. Tapi tidak kita harus begini, harus begitu. Jangan seperti itu. Biasanya anak kalau ditekan seperti itu malah ya nggak dikerjain gitu kan. Betul. Iya. Jadi memang awalnya dibuat suasana rumah itu tuh tidak membosankan begitu ya, Mbak ya. Jadi dengan itu mereka jadi lebih semangat untuk belajar. Ya, itu tadi Tribuners, bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Yana. Luar biasa banget, banyak informasi yang bisa kita terima ya dari Mbak Yana mengenai tulisan dan juga parenting. Dan terima kasih buat Tribuners yang sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu lagi di Tribunnews on Cam yang lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.